Prinsip terbentuknya atmosfer ledak. Outline, dasar-dasar atmosfer ledak. Unsur pembentuk atmosfer ledak, jenis dan klasifikasi atmosfer ledak, faktor yang mempengaruhi terbentuknya atmosfer ledak, pencegahan dan pengendalian. Tujuan, menjelaskan definisi dan konsep atmosfer ledak, mengidentifikasi elemen pembentuk atmosfer ledak dan hubungannya dengan segitiga api serta segi 5 ledakan, membedakan jenis serta klasifikasi atmosfer ledak sesuai standar internasional, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya atmosfer ledak, termasuk konsentrasi, suhu, ventilasi, dan sumber penyulut, menerapkan langkah pencegahan dan pengendalian agar risiko ledakan dapat diminimalkan di tempat kerja. Dasar-dasar atmosfer ledak. Definisi atmosfer ledak. Atmosfer ledak adalah campuran gas, uap, kabut, atau debu dengan udara pada kondisi tertentu yang dapat menyala bila terkena sumber energi penyulut. Tidak semua campuran berbahaya, tetapi jika konsentrasi bahan berada dalam rentang mudah terbakar flammable range, maka risiko ledakan sangat tinggi. Pemahaman ini penting untuk mencegah insiden di berbagai industri, terutama di sektor migas, kimia, farmasi, hingga pertanian. Karakteristik utama, atmosfer ledak berbeda dari kondisi normal karena adanya potensi energi destruktif yang sangat besar. Dalam kondisi normal, udara bebas tidak berbahaya, namun ketika udara bercampur bahan mudah terbakar, ia berubah menjadi medium berisiko. Faktor yang sering memicu ledakan antara lain, kehadiran gas mudah terbakar contoh, metana, hidrogen, debu organik contoh, tepung, gula, kayu, uap cairan mudah menguap contoh, pelarut, bensin. Kondisi umum di industri. Industri yang berpotensi membentuk atmosfer ledak sangat beragam. Beberapa contohnya, industri kimia dan petrokimia, pengolahan hidrokarbon, bahan kimia reaktif, pertambangan dan energi, metana di tambang batu bara, gas H2S di ladang minyak, industri pangan dan pertanian, silo gandum, pabrik gula, pabrik pakan ternak, manufaktur, proses pengecatan, pengelasan, penggilingan serbuk logam, risiko meningkat bila pengendalian ventilasi dan proteksi tidak memadai. Perbedaan atmosfer normal vs ledak. Atmosfer normal, udara murni, kadar oksigen kurang lebih 21%, tidak ada bahan mudah terbakar pada konsentrasi kritis. Atmosfer ledak, udara bercampur bahan mudah terbakar dalam jumlah cukup dalam LLWL, serta memiliki potensi sumber penyulut. Konsep ini menjadi dasar analisis risiko K3. Pengenalan perbedaan kondisi sangat krusial agar pekerja mampu mengenali potensi bahaya lebih dini dan menerapkan langkah pencegahan tepat. Unsur pembentuk atmosfer ledak. Unsur utama atmosfer ledak. Atmosfer ledak terbentuk jika 3 unsur dasar hadir bersamaan, bahan bakar gas, uap, debu, oksigen udara, dan sumber penyulut. Tanpa salah satu dari ketiganya, ledakan tidak dapat terjadi. Oleh karena itu, pendekatan pengendalian K3 sering difokuskan pada pemutusan salah satu unsur tersebut untuk meminimalkan risiko. Prinsip ini menjadi landasan strategi pencegahan insiden. Bahan bakar fuel. Bahan bakar dapat berupa gas, uap, atau debu padat yang halus. Contohnya, gas, metana, propana, hidrogen, uap cairan mudah terbakar, bensin, pelarut organik, debu, tepung, serbuk kayu, aluminium powder. Semua bahan ini bisa membentuk atmosfer ledak bila tercampur dengan udara dalam konsentrasi tertentu. Semakin kecil ukuran partikel atau semakin volatil zatnya, semakin mudah terbakar. Oksigen oxidizer. Oksigen dalam udara adalah komponen penting yang membuat pembakaran terjadi. Kandungan normal oksigen sekitar 21%.
Jika konsentrasi oksigen meningkat misalnya pada ruang dengan oksigen tambahan, maka risiko kebakaran dan ledakan meningkat drastis. Sebaliknya, bila oksigen terlalu rendah, ledakan tidak mungkin terjadi. Pengendalian oksigen misalnya inerting dengan nitrogen menjadi salah satu metode proteksi. Sumber penyulut ignition source. Ledakan tidak mungkin terjadi tanpa sumber penyulut. Beberapa contoh umum di industri: percikan listrik atau listrik statis, permukaan panas mesin atau peralatan, percikan mekanis akibat gesekan logam, nyala terbuka api las, rokok, korek, energi dari reaksi kimia eksotermis. Identifikasi dan eliminasi sumber penyulut merupakan langkah kritis dalam sistem pencegahan ledakan. Konsep segitiga api dan segi lima ledakan. Segitiga api menggambarkan tiga unsur dasar bahan bakar, oksigen, dan sumber penyulut. Segi lima ledakan menambahkan ruang terbatas dan dispersi bahan mudah terbakar sebagai faktor tambahan. Kedua konsep ini membantu memahami mengapa kondisi tertentu di industri bisa sangat berbahaya. Kasus nyata, ledakan silo gandum di AS tahun 1977 yang menewaskan puluhan pekerja akibat akumulasi debu dan percikan api. Jenis dan klasifikasi atmosfer ledak. Jenis ledakan berdasarkan medium. Atmosfer ledak dapat dibedakan dari jenis bahan bakarnya, gas, misalnya metana, hidrogen, propana. Gas mudah menyebar dan bila terkumpul di ruang tertutup sangat berbahaya. Uap cairan, bensin, etanol, pelarut organik, mudah menguap pada suhu normal. Debu padat, tepung, gula, kayu, aluminium powder, debu sering diabaikan, padahal potensi ledakannya sangat tinggi bila terdispersi di udara. Klasifikasi zona berbahaya gas. Menurut standar internasional, area dengan risiko ledakan gas dikategorikan: zona 0, area dengan atmosfer ledak gas hadir terus-menerus atau lama; zona 1, area dengan kemungkinan atmosfer ledak gas muncul dalam operasi normal; zona 2, area dengan atmosfer ledak gas jarang terjadi, dan jika ada hanya sesaat. Klasifikasi ini penting untuk memilih peralatan dan prosedur kerja aman. Klasifikasi zona berbahaya debu. Untuk debu mudah terbakar digunakan istilah berbeda. Zona 20, debu mudah terbakar hadir terus-menerus dalam jumlah berbahaya. Zona 21, debu mudah terbakar kadang muncul saat operasi normal. Zona 22, debu mudah terbakar jarang ada, dan bila terjadi hanya sesaat. Contoh nyata, pabrik gula, silo gandum, atau pengolahan kayu yang menghasilkan banyak debu halus. Standar internasional ATEX dan IECX. ATEX Eropa mengatur perlengkapan dan sistem proteksi di area berpotensi ledakan. IECX internasional, skema sertifikasi global untuk memastikan peralatan aman di atmosfer berbahaya. Keduanya memastikan bahwa peralatan listrik maupun non-listrik di zona berbahaya dirancang khusus agar tidak menjadi sumber penyulut. Penerapan standar ini melindungi pekerja sekaligus mematuhi regulasi global. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya atmosfer ledak. Konsentrasi bahan mudah terbakar LEL dan WL. Ledakan hanya terjadi bila konsentrasi bahan berada dalam rentang lower explosive limit LEL dan upper explosive limit WL. Di bawah LEL, campuran terlalu kurus untuk terbakar. Di atas WL terlalu gemuk sehingga oksigen tidak cukup. Misalnya, metana memiliki LEL 5% dan WL 15% di udara. Pemantauan konsentrasi ini sangat penting dalam sistem deteksi gas di industri. Suhu, tekanan, dan ventilasi. Suhu tinggi meningkatkan laju penguapan bahan mudah terbakar sehingga konsentrasi di udara cepat mencapai LEL. Tekanan tinggi memperbesar risiko karena jumlah molekul bahan bakar lebih padat. Ventilasi buruk membuat gas atau uap debu terperangkap, sehingga mudah membentuk atmosfer ledak. Karena itu, sistem ventilasi dan pendinginan harus selalu dirancang sesuai potensi bahaya.
Kelembaban dan kondisi lingkungan. Kelembaban udara dapat memengaruhi dispersi debu. Debu kering lebih mudah melayang di udara sehingga berpotensi ledak lebih besar. Sedangkan kelembaban tinggi bisa sedikit mengurangi risikonya. Namun, kelembaban juga dapat merusak peralatan listrik sehingga menambah risiko percikan. Faktor lingkungan lain seperti aliran udara, topografi ruang, dan material dinding ikut berperan dalam akumulasi bahan berbahaya. Potensi sumber energi pemicu. Beberapa potensi penyulut yang sering menjadi faktor utama pembentuk atmosfer ledak. Listrik statis dari pergerakan material atau pakaian, percikan mekanis akibat gesekan logam atau peralatan rusak, panas permukaan dari mesin, motor, atau lampu, energi kimia dari reaksi eksotermis. Identifikasi dan pengendalian faktor ini wajib menjadi bagian dari analisis risiko K3 di setiap area rawan ledakan. Pencegahan dan pengendalian. Strategi umum pencegahan. Tujuan utama pencegahan adalah menghilangkan salah satu unsur segitiga api agar atmosfer ledak tidak terbentuk. Strateginya mencakup mengendalikan konsentrasi bahan mudah terbakar, menjaga kadar oksigen tetap aman, serta mencegah adanya sumber penyulut. Langkah ini harus didukung dengan pemantauan kondisi area kerja, inspeksi rutin, serta penerapan sistem manajemen K3 yang disiplin. Prinsip rekayasa teknis. Rekayasa teknis adalah lapisan proteksi pertama. Beberapa metode, ventilasi, memastikan sirkulasi udara mencegah akumulasi gas atau uap atau debu, inerting, mengganti oksigen dengan gas inert seperti nitrogen, proteksi peralatan, penggunaan motor tahan ledakan, sensor deteksi gas, dan grounding untuk mencegah listrik statis. Desain teknis yang tepat terbukti dapat menurunkan potensi ledakan secara signifikan. Prosedur kerja dan pengendalian administratif. Selain rekayasa, aspek administratif berperan penting. Penerapan izin kerja work permit, larangan penggunaan api terbuka di area berbahaya, serta pembatasan akses hanya untuk personel terlatih. Dokumen standar operasi SOP harus jelas, mudah dipahami, dan dievaluasi secara berkala. Disiplin pekerja adalah faktor kunci dalam memastikan semua prosedur ditaati dengan benar. Pelatihan dan kesadaran K3. Pelatihan reguler membuat pekerja mampu mengenali tanda-tanda atmosfer ledak dan bertindak cepat sesuai prosedur darurat. Program awareness mencakup penggunaan APD, respon evakuasi, hingga praktik grounding untuk menghindari listrik statis. Meningkatkan budaya K3 berarti menanamkan kesadaran bahwa setiap pekerja adalah garda terdepan dalam pencegahan ledakan, bukan hanya sistem atau peralatan.